Vektor. Besaran skalar dan vektor. Sifat besaran fisis ada dua, yaitu skalar dan vektor. Besaran skalar. Besaran skalar yaitu besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja dan dinyatakan dalam bilangan atau satuan. Contohnya, waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Dengan catatan, skalar tidak tergantung sistem koordinat. Besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Contoh, kecepatan, percepatan, dan gaya. Dengan catatan, vektor tergantung sistem koordinat. Penggambaran dan penulisan vektor. Berikut ini adalah contoh dari penulisan vektor beserta ilustrasinya. Silahkan disimak. Selanjutnya notasi vektor, dapat dilihat seperti di bawah ini. Dengan catatan, untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan adalah huruf tebal. Dan di bawah ini adalah contoh notasi vektor menggunakan huruf tebal. Sifat-sifat vektor. Yang pertama yaitu, dapat dipindahkan dengan syarat nilai atau besar serta arahnya itu tidak berubah. Dapat dijumlahkan, dapat dikurangkan, dapat diuraikan, dapat dikalikan. Metode penjumlahan vektor. Metode grafis. Metode yang digunakan untuk menentukan besar resultan vektor dengan cara mengukurnya. Metode analitis. Metode yang digunakan untuk menentukan besar resultan vektor secara matematis dengan menggunakan rumus. Berikut ini adalah rumus metode analitis. Metode uraian. Metode ini dapat membantu kita menemukan besar dan arah resultan vektornya tanpa alat ukur. Ini adalah rumus metode uraian. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Metode segitiga. Metode segitiga merupakan metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Hasil penjumlahan vektornya yaitu vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan ujung vektor kedua. Ilustrasinya. Metode jajar genjang. Metode jajar genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jajar genjang. Ilustrasinya. Metode poligon. Metode poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua dan seterusnya. Ilustrasinya. Hukum komutatif dan asosiatif. Hukum komutatif artinya kita bisa menukar angka dan jawabannya tetap sama untuk penjumlahan atau perkalian. Hukum asosiatif artinya kita bisa mengelompokkan operasi bilangan dengan urutan berbeda. Penting, perhatikan ketentuan di bawah ini.